Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Zidan Asyakur dari kelas 12 IPA 1 dengan nomor presensi 7. Dan selamat datang di presentasi yang saya lakukan. Dalam dunia semakin kompleks dan berkoneksi ini, pengetahuan dan pemahaman tentang konsep matematika yang mendasar sangatlah penting. Jadi, di sini saya ingin mengajak kalian dalam sebuah perjalanan intelektual menuju ke dalam dua konsep matematika yang esensial, yaitu pertidaksamaan irasional dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kedua konsep ini merupakan salah satu konsep yang penting dalam aljabar dan memiliki peran yang signifikan dalam pemahaman matematika, terutama dalam menyelesaikan berbagai macam masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bidang ilmu yang lebih lanjut. Sekarang, mari kita masuk di dunia kedalaman matematika. Bersiaplah untuk menggali konsep-konsep yang menarik dan merangsang pikiran. Mari kita mulai. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional adalah persamaan yang mengandung variabel dalam akar pangkat dan memiliki bentuk yang tidak dapat disederhanakan menjadi bilangan rasional. Contoh pertidaksamaan irasional umumnya melibatkan akar pangkat dengan indeks ganjil atau pangkat yang bukan merupakan bilangan bulat. Keunikan ini membuat penyelesaiannya berbeda dari pertidaksamaan rasional. Kita harus mempertimbangkan cara akar pangkat yang terlibat mempengaruhi solusinya. Dengan memahami pertidaksamaan irasional, kita dapat mengembangkan keterampilan dalam menangani pertidaksamaan matematika yang lebih kompleks. Nah, jadi pertidaksamaan irasional itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari loh. Contoh penerapannya yang pertama ada di bidang ekonomi, yaitu menganalisis hubungan antara inflasi dan tingkat suku bunga. Selanjutnya ada di bidang teknik, yaitu menentukan kekuatan struktur. Insinyur menggunakan pertidaksamaan irasional untuk menentukan kekuatan struktur, seperti jembatan dan bangunan, untuk memastikan bahwa struktur tersebut dapat menahan beban yang diberikan. Lalu selanjutnya ada di bidang navigasi, yaitu menentukan jarak terpendek antara dua titik di bumi. Pertidaksamaan irasional dapat digunakan untuk menentukan jarak terpendek antara dua titik di bumi dengan memperhitungkan kelengkungan bumi. Selanjutnya ada di bidang ilmu komputer, yaitu menentukan kompleksitas algoritma. Pertidaksamaan irasional digunakan dalam ilmu komputer untuk menentukan kompleksitas algoritma, yaitu waktu dan memori yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma. Lalu ada di bidang biologi, yaitu memprediksi pertumbuhan populasi. Pertidaksamaan irasional dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan populasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kelahiran dan kematian. Selanjutnya ada di bidang astronomi, yaitu menghitung kecepatan orbit planet. Pertidaksamaan irasional dapat digunakan untuk menghitung kecepatan orbit planet dengan memperhitungkan massa planet dan jaraknya dari matahari. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang pertidaksamaan irasional, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi dalam artian hasil baginya tidak pernah berhenti. Bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Suatu pertidaksamaan bentuk akar dinamakan juga pertidaksamaan irasional. Hal ini dikarenakan nilai berubah yang akan ditentukan selama terdapat dalam tanda akar. Contoh bilangan irasional adalah pi, yang nilainya setara dengan 3,14. Dengan nilai desimalnya tidak pernah berhenti. Sampai saat ini masih belum ditemukan nilai akhirnya. Bahkan ada suatu patah bahwa jika kita mengeprint miliaran bilangan desimal pi, maka jaraknya bisa sekitar 2.800 km. Itu tuh layaknya dari Pemalang sampai ke Aceh, ke Sabang. Lalu ada Epsilon, suatu bilangan yang nilainya mendekati 0 tapi tidak pernah menyentuh 0. Selanjutnya adalah teorema pertidaksamaan irasional. Yang pertama ada jika akar fx kurang dari akar gx, maka nilai fx-nya kurang dari gx, dengan syarat fx harus lebih dari 0 atau sama dengan 0 dan gx harus lebih dari 0 atau sama dengan 0. Dan yang kedua adalah
akar fx lebih dari akar gx, maka nilai fx lebih dari gx, dengan syarat yang masih sama seperti teorema yang pertama. Lalu, yang ketiga ada akar fx lebih dari atau sama dengan akar gx, kan nilai fx lebih dari atau sama dengan gx, dengan syarat sama seperti teorema sebelumnya. Lalu yang keempat adalah akar fx kurang dari atau sama dengan akar gx, maka nilai fx kurang dari atau sama dengan gx dengan syarat seperti teorema sebelumnya. Berdasarkan teorema-teorema ketidaksamaan irasional yang sudah saya jelaskan, bisa ditarik kesimpulan yaitu syarat-syarat dari setiap teorema ketidaksamaan irasional itu sama, yaitu fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, karena nanti kita akan mengerjakan soal, jadi saya akan memberitahu bagaimana cara mengerjakan ketidaksamaan irasional. Yang pertama, kita harus tinjau syarat numerusnya, di mana fx lebih dari 0 atau sama dengan 0 dan gx lebih dari 0 atau sama dengan 0. Lalu yang kedua, kuadratkan kedua ruas dan diselesaikan. Mengetika buatlah garis bilangan, maaf itu typo. Lalu penyelesaiannya merupakan irisan langkah ke-1 dan kedua. Oke, langsung saja ke soalnya ya. Pertama-tama, tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan berikut. Akar 2x-2 per x-3 kurang dari 2. Cara menjawabnya, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, harus mencari syarat numerusnya dahulu. Langsung saja dipindah 2x-2 per x-3 lebih dari atau sama dengan 0. Karena bentuknya adalah pecahan, kita harus mencari terlebih dahulu pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebutnya. Di sini saya akan mencari terlebih dahulu pembuat 0 pembilangnya. 2x-2 sama dengan 0. Kita pindahkan min 2 ke ruas sebelah kanan menjadi 2x sama dengan 2. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga menghasilkan x sama dengan 1. Sudah kita mengetahui nilai pembuat 0 pembilangnya, kita mencari pembuat 0 penyebutnya, yaitu x-3 sama dengan 0. Lalu kita pindah saja min 3 ke ruas kanan menjadi x sama dengan 3. Sesudah kita mengetahui syarat numerusnya, kita mengkuadratkan kedua ruas ketidaksamaan yang ada di soal, yang ada di sini, sehingga akar 2x-2 per x-3 dikuadratkan kurang dari 2 kuadrat. Seperti yang sudah kita ketahui, jika ada bentuk akar dikuadratkan, maka bentuk akarnya akan menghilang, sehingga menjadi 2x-2 per x-3 kurang dari 4 hasil dari 2 kuadrat. Lalu kita pindahkan saja 4-nya ke ruas sebelah kiri, jadi 2x-2 per x-3 kurang dari 4, jadi 2x-2 per x-3 min 4 kurang dari 0. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 2x-2 min 4 dikalikan x-3 per x-3 kurang dari 0. Lalu bisa kita operasikan menjadi 2x-2 min 4 dikali x menjadi min 4x, dan min 4 dikali min 3 menjadi plus 12 per x-3 kurang dari 0. Lalu kita operasikan 2x min 4x menjadi min 2x, dan min 2 plus 12 menjadi plus 10 per x-3 kurang dari 0. Karena lagi-lagi kita mendapatkan bentuk pecahan, kita harus mencari pembuat 0 pembilang dan penyebutnya. Untuk pembuat 0 pembilangnya, min 2x plus 10 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan ruasnya menjadi min 2x sama dengan min 10. Lalu kita bagi dengan 2, kedua ruasnya menjadi min x sama dengan min 5. Lalu kedua ruas kita bagi dengan negatif, jadi sama dengan 5. Untuk pembuat 0 penyebutnya, x min 3 sama dengan 0. Kita pindah saja min 3-nya ke ruas sebelah kanan menjadi x sama dengan 3. Lalu ketika sudah mengetahui syarat numerus dan mengkuadratkan kedua ruasnya, kita membuat garis bilangan. Pertama, kita membuat garis bilangan berdasarkan syarat numerusnya. Ada di sini.
garis, lalu ada angka 1 dan angka 3 kita tulis. Nah, jadi jika ada bentuk pecahan, maka penyebutnya lingkarannya akan selalu terbuka. Dan untuk membilangnya akan mengikuti di soal. Nah, karena di soal terdapat sama dengan yaitu garis yang ada di bawah tanda panah, maka lingkarannya menjadi tertutup. Selanjutnya kita lakukan uji titik. Jika kita misalkan X sama dengan 0, maka di soal bisa ditulis menjadi 2 dikali 0 min 2 per 0 min 3. 2 dikali 0 min 2 hasilnya min 2, 0 min 3 hasilnya min 3. Karena negatif dibagi negatif hasilnya positif, maka bisa kita tulis di sini 0 itu positif. Lalu kita uji titik lainnya negatif dan positif. Untuk menentukan wilayah mana yang di garis, kita harus melihat pada soalnya. Karena tandanya adalah lebih dari, maka yang dikasih garis adalah yang positif. Ini kita hasil. Selanjutnya kita membuat garis bilangan berdasarkan hasil dari mengkuadratkan kedua ruas ini. Nah, karena hasilnya 5 dan 3, kita tulis terlebih dahulu. Pertama kita tulis 3. Karena 3 adalah penyebut, maka lingkarannya itu terbuka. Lalu untuk 5, karena di soalnya tidak ada sama dengannya, maka lingkarannya terbuka. Lalu kita uji titiknya. Jika kita misalkan X sama dengan 0, maka min 2 dikali 0 plus 10 per 0 min 3. Min 2 dikali 0 sama dengan 0 plus 10 hasilnya 10 per 0 min 3 hasilnya min 3. Karena positif dibagi negatif hasilnya negatif, jadinya isinya 0 adalah negatif. Lalu yang lain mengikuti, bisa kalian coba sendiri, hasilnya akan sesuai. Nah, untuk menentukan bagian mana yang di garis atau diarsir, kita lihat pada soal. Karena di soal adalah kurang dari, maka bagian yang di garis atau diarsir adalah bagian yang negatif. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, ketika kita sudah membuat kedua garis bilangan, selanjutnya kita mencari irisannya. Nah, untuk menentukan irisannya, kita harus mencari wilayah mana yang saling bertumbukan, yang paling banyak bertumbukan, sehingga didapat seperti ini. Kenapa? Nah, ini karena di bagian atas ada angka 3 dengan wilayah ke sebelah kanan, dan ada angka 5 dengan wilayah ke sebelah kanan juga, sehingga 3 dan 5 akan bertemu di sini, sehingga irisannya ada di sini. Nah, di kiri juga ada, yaitu adalah 1 ke sebelah kiri dan 3 juga ke sebelah kiri, sehingga 3 dan 1 akan bertemu di wilayah sini, sehingga irisannya juga ada di sini. Jadi himpunan penyelesaian untuk X adalah X kurang dari atau sama dengan 1, atau X lebih dari 5, dengan X adalah anggota himpunan bilangan real. Oke, jadi untuk materi ketidaksamaan irasional sudah selesai. Jadi mari kita pergi ke materi selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak.
Terkadang saat kita berbicara tentang matematika, kita menemui konsep yang mungkin terdengar sedikit rumit pada awalnya, tetapi sebenarnya cukup sederhana jika kita memahaminya dengan baik. Satu konsep tersebut adalah peridaksamaan nilai mutlak. Jadi, apa sebenarnya peridaksamaan nilai mutlak? Peridaksamaan nilai mutlak adalah peridaksamaan linear satu variabel yang berada di dalam tanda mutlak. Konsep dasar peridaksamaan nilai mutlak ini hampir sama dengan bersamaan. Hanya saja, pada peridaksamaan kamu harus mempertimbangkan tanda peridaksamaan yang berlaku. Misalnya, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Selanjutnya kita akan mempelajari peridaksamaan irasional itu bisa diterapkan di bidang apa saja di kehidupan sehari-hari. Yang pertama jelas ada di bidang ekonomi, yaitu menentukan batas risiko dalam investasi. Investor menggunakan peridaksamaan nilai mutlak untuk menentukan batas risiko yang dapat diterima dalam suatu investasi. Selanjutnya ada di bidang teknik, yaitu menentukan batas toleransi kesalahan dalam sistem kontrol. Peridaksamaan nilai mutlak digunakan dalam sistem kontrol untuk menentukan batas toleransi kesalahan pengukuran dan aktuasi. Selanjutnya ada di bidang navigasi, yaitu menentukan batas akurasi sistem GPS. Peridaksamaan nilai mutlak digunakan untuk menentukan batas akurasi sistem GPS dalam menentukan posisi suatu objek. Dan yang terakhir ada di bidang astronomi, yaitu menentukan batas akurasi pengukuran jarak antar bintang. Salah satu metode yang umum digunakan dalam mengukur jarak antar bintang adalah metode paralaks. Namun, metode ini memiliki batas akurasi yang dapat dihitung dengan peridaksamaan nilai mutlak. Oke, sebelum kita langsung ke soalnya, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu nilai mutlak agar saat mengerjakan soal kita lebih paham. Jadi, nilai mutlak adalah konsep dari suatu bilangan real tanpa adanya tanda tambah, plus atau minus. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Mutlak X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0, dan negatif X jika X kurang dari 0. Contoh pengaplikasiannya seperti ini. 5 mutlak. Nah, dalam mengerjakannya, karena 5 itu lebih dari 0, jadi jawabannya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 5. Lalu B, mutlak dari negatif 3. Karena negatif 3 itu kurang dari 0, jadi menggunakan rumus yang ada di sini, negatif X. Jadi negatif dikali negatif 3 hasilnya sama dengan 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai mutlak adalah nilai absolut dari suatu ekspresi. Artinya nilainya akan selalu positif, tidak peduli apa tanda dari ekspresi tersebut. Oke, selanjutnya adalah sifat dari peridaksamaan nilai mutlak. Di sini terdapat 14 sifat dari peridaksamaan nilai mutlak yang harus kita ketahui untuk bisa mengerjakan soal-soal peridaksamaan nilai mutlak. Bisa dilihat sendiri apa saja sifat-sifatnya. Setelah kita mengetahui sifat-sifatnya, mari kita mengerjakan peridaksamaan nilai mutlak. Tentukan himpunan penyelesaian dari peridaksamaan berikut. Mutlak 2x-1 kurang dari 3. Nah, cara mengerjakannya, kita harus melihat dulu sifat-sifat dari peridaksamaan nilai mutlak. Nah, di soal bentuknya itu mirip seperti sifat nomor 5, di mana mutlak fungsi X kurang dari A, maka fx lebih dari negatif A dan kurang dari A. Jadi di soal fx-nya adalah 2x-1 dan A-nya adalah 3. Jadi bisa ditulis sebagai berikut. 2x-1 lebih dari min 3 dan kurang dari 3. Lalu kita tambahkan 1 di semua ruas untuk menghilangkan negatif 1 pada ruas bagian tengah. Jadinya 2x lebih dari negatif 2 dan kurang dari 4. Selanjutnya kita bagi 2 semua ruas. Jadinya x lebih dari negatif 1 dan x kurang dari 2. Jadinya x lebih dari negatif 1 dan x kurang dari 2.
Nah, karena X sudah ketemu, selanjutnya kita buat garis bilangan. Pertama ada negatif 1. Karena tidak ada tanda sama dengan, jadi lingkarannya akan terbuka. Lalu untuk yang dua, juga karena tidak ada tanda sama dengan, maka lingkarannya juga terbuka. Jadi X-nya itu ada di sini. Ini kita buat nah, jadi penyelesaian untuk X adalah X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari 2, di mana X adalah anggota himpunan bilangan real. Nah, ternyata kita bisa menggunakan cara lain loh. Bisa dilihat di sifat nomor 10, yaitu mutlak Fx kurang dari mutlak Kx, sehingga bentuknya menjadi mutlak Fx dikuadratkan kurang dari mutlak Kx dikuadratkan. Nah, di soal itu 2x-1 sebagai Fx dan 3 sebagai Kx. Jadi bisa ditulis sebagai berikut. Mutlak 2x-1 kurang dari 3. Lalu kita kuadratkan. 2x-1 dikuadratkan kurang dari 3 kuadrat. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. 4x kuadrat min 4x plus 1 kurang dari 9. Lalu angka 9 kita pindah luaskan ke sebelah kiri menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1 min 9 kurang dari 0. Lalu bisa kita operasikan menjadi 4x kuadrat min 4x min 8 kurang dari 0. Nah, bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 4, sehingga bentuknya menjadi x kuadrat min x min 2 kurang dari 0. Lalu kita faktorkan ya. Berapa dikali berapa hasilnya min 2 ditambah hasilnya min 1. Jadi jawabannya adalah negatif 2 dan plus 1. Kenapa? Karena negatif 2 dikali 1 hasilnya negatif 2, dan negatif 2 ditambah 1 hasilnya negatif 1. Lalu kita cari titik pemecahnya. Ini tinggal kita pindah luaskan saja. Jadinya X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Nah, karena sudah mendapatkan titik pemecahnya, kita buat garis bilangan. Nah, yang pertama-tama ada X sama dengan negatif 1. Karena di soal tidak ada tanda sama dengan, jadinya lingkarannya akan terbuka. Lalu yang kedua ada X sama dengan 2. Karena di soal tidak ada tanda sama dengannya, lingkarannya juga terbuka. Selanjutnya kita melakukan uji coba titik. Kita misalkan X sama dengan 0, lalu kita masukkan ke persamaan yang ada di sini, sehingga bentuknya menjadi 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 2 kurang dari 0. 0 kuadrat hasilnya 0 dikurangi 0 hasilnya 0, dikurangi 2 hasilnya negatif 2, jadi negatif 2 kurang dari 0. Karena 0 ada di wilayah sebelah sini dan hasilnya adalah negatif, maka bisa ditulis sebagai negatif wilayahnya. Lalu kita bisa melakukan uji coba titik di wilayah lainnya, sehingga hasilnya positif, negatif, positif. Kalau tidak percaya bisa kalian uji coba. Misalkan saja nih, X itu sama dengan 3, sehingga bentuknya 3 kuadrat dikurangi 3 dikurangi 2 kurang dari 0. 3 kuadrat hasilnya 9. Lalu negatif 3 dikurangi negatif 2 hasilnya negatif 5. 9 dikurangi 5 hasilnya 4. 4 kurang dari 0. Karena 3 ada di wilayah sebelah sini dan hasilnya positif, maka bisa jadi positif, terbukti benar kan? Nah, selanjutnya kita menentukan wilayah mana yang akan digaris atau diarsir. Karena di soal tandanya itu kurang dari, maka wilayah yang akan kita arsir adalah wilayah yang bertanda negatif. Jadi di sini ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari 2, di mana X adalah anggota himpunan bilangan real.
Lihat kan, hasilnya sama saja walaupun menggunakan sifat yang berbeda. Sekarang kita sudah mencapai titik akhir dari presentasi ini. Saya berharap pembahasan mengenai pertidaksamaan irasional dan pertidaksamaan nilai mutlak telah membantu untuk memperdalam pemahaman tentang matematika dan memberikan wawasan baru yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dan ingatlah bahwa matematika adalah alat yang kuat untuk mengeksplorasi dunia di sekitar kita. Kita harus terus berlatih dan mengejar pengetahuan untuk membuka pintu menuju peluang yang tak terbatas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.